Sebuah catatan yang diambil dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri bersama catatan murid dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, malulah kepadaku ketika kamu bermaksiat, maka aku malu kepadamu di hari kiamat. Dan aku tidak menyiksamu, wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan para nabi. Wahai anak Adam, jangan kau palingkan hatimu dariku, karena bila engkau palingkan hatimu dariku, maka aku akan menyiksamu dan tidak menolongmu. Wahai anak Adam, andai engkau bertemu aku di hari kiamat dan engkau membawa kebaikan seukuran penduduk bumi, maka aku tidak menerima darimu hingga engkau membenarkan janjiku dan ancamanku. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku maha pemberi rizki dan engkau adalah yang diberi rizki. Engkau mengetahui sesungguhnya aku memenuhi rizkimu, maka jangan engkau tinggalkan taat kepadaku dengan alasan rizki. Karena sesungguhnya bila engkau meninggalkan ketaatan kepadaku dengan alasan rizki, maka aku mewajibkan siksaku padamu. Wahai anak Adam, jagalah 5 hal ini, maka kamu mendapat surga. Wahai saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa takut tentang rezeki, takut tidak cukup, takut kekurangan, takut masa depan? Padahal Allah sudah berfirman, tidak ada satupun makhluk melata di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Lalu kenapa kita masih khawatir? Dengarkan kisah ini. Dikisahkan, Allah menciptakan seekor burung hijau, dan di tubuhnya ada sesuatu yang unik, 2 ujung runcing yang menjadi sebab rezekinya. Di lautan ada seekor ikan paus yang makan dan makan, namun sisa daging tersangkut di gigi-giginya, melukai dan menyakitinya. Hingga suatu saat, paus itu membuka mulutnya, dan datanglah burung kecil itu masuk ke dalam mulut paus. Ia memakan sisa daging yang tersangkut di gigi. Aneh, bukan? Burung itu tidak dimakan, karena Allah telah menjaganya. Dan paus pun merasa lega, sakitnya hilang. Satu mendapat rezeki, yang lain mendapat kesembuhan. Masing-masing menjadi sebab bagi yang lain. Jika seekor burung yang hidup di udara diberi rezeki oleh Allah, bahkan dari dalam mulut paus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah mungkin Allah meninggalkan kita tanpa rezeki? Dan kisah ini belum selesai. Ada seorang lelaki yang dulunya hidup dalam kemewahan. Namanya Ibrahim bin Adham. Suatu hari, ia pergi berburu. Saat hendak makan, tiba-tiba seekor burung gagak datang, mengambil sepotong roti dan terbang. Ibrahim merasa heran. Ia pun mengejar burung itu. Hingga akhirnya, burung itu turun. Dan apa yang ia lihat mengubah hidupnya selamanya. Seorang lelaki, terikat, tidak berdaya. Ibrahim mendekat, melepaskan ikatannya, dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu menjawab, aku seorang pedagang. Aku dirampok, diikat, dan ditinggalkan di sini. Sudah 7 hari aku di sini. Tapi setiap hari datang seekor burung gagak, membawa roti, dan menyuapiku. 7 hari, dan Allah tidak pernah membiarkanku lapar. Saat itu, hati Ibrahim bergetar. Ia sadar, selama ini ia sibuk mengejar dunia, padahal Allah sudah menjamin rezeki. Saat itu juga, ia bertaubat, ia tinggalkan kemewahan, ia lepaskan hartanya, ia merdekakan budaknya, dan ia berjalan menuju Mekah tanpa bekal, tanpa kendaraan. Hanya satu yang ia bawa, tawakal kepada Allah. Dan subhanallah, ia tidak kelaparan hingga sampai ke Ka'bah. Kisah ini mengajarkan kita
bahwa rezeki bukan soal seberapa keras kita takut, tapi seberapa besar kita yakin kepada Allah. Karena Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Maka jangan biarkan rasa takut pada rezeki membuat kita jauh dari ketaatan, karena Allah tidak pernah lupa memberi rezeki